sudah kangen dengan background di belakang saya ini, pantai yang biru ya, yang cerah. Kalian pasti ingin piknik, tapi ditahan dulu, kita masih dalam fase pandemi, kita masih berkutat dengan COVID-19. Silahkan, Pak John hanya mengingatkan selalu bawa masker ketika keluar rumah ya, dan juga hindari kerumunan ya. Kalau ke pantai pasti berkerumun, itu malah bahaya. Ini hindari kerumunan ya. Kita pikniknya secara virtual ya, secara live YouTube seperti ini. Mungkin kalian supaya tidak penat, tidak bosan di rumah terus megang HP ya. Oke, materi pada pagi hari ini adalah tentang cara menyetel katup sepeda motor ya. Masih kelihatan ya pantainya ya, masih kelihatan cara menyetel katup sepeda motor. Kenapa kita harus menyetel katup? Kenapa kok harus setel? Apakah itu hal yang wajib? Itu wajib ketika ada masalah dalam sistem kendaraan. Saya misalkan seorang mekanik mendapat keluhan dari konsumen bahwa sepeda motornya tenaganya kurang dan terasa panas di mesin tersebut, panas sekali. Nah, salah satu penyebabnya, kemungkinan penyebabnya adalah katup yang renggang. Katup yang renggang mengakibatkan ketika servis. Nah, servis itu hal yang pasti ya. Oke, kita belajar cara penyetelan katup. Kalian sudah tahu tadi kenapa harus setel, dan kalau katupnya itu kendor, maka apa penyebabnya kalian sudah tahu. Oke, kita langsung ke materi. Penyetelan celah katup tujuannya supaya tekanan kompresi tetap stabil ya, supaya tekanan kompresi tidak turun. Yang kedua adalah menghilangkan suara berisik atau noise apabila dalam keadaan longgar. Pasti sangat berisik sekali ya, pasti kalau suara seperti mesin jahit ya. Yang pertama ya yang harus kalian lakukan adalah pemeriksaan dilakukan dalam kondisi mesin dingin ya. Jangan sampai kalian setel katup dalam posisi panas, misalkan baru pergi perjalanan jauh langsung setel, itu jangan, karena efek logam itu memuai ketika panas ya, memuai ketika kalian setel nanti kalau dingin itu logam akan menyusut lagi ya, itu tidak sesuai ya. Ingat, harus pada kondisi mesin dingin. Yang kedua, piston berada pada posisi TMA pada langkah kompresi. TMA itu apa? Titik mati atas langkah kompresi. Jadi di dalam siklus sepeda motor 4 tak itu kan ada hisap, kemudian kompresi, usaha buang. Lah itu di langkah kompresi ya, sebelum pas waktu TMA. Jangan sampai di TMA-nya langkah buang, jangan ya, karena TMA itu ada 2 kali. TMA, lihat pergerakan rocker armnya ya di atas itu. Yang kedua ya, apakah posisinya nanti bebas atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah lihat tanda T di flywheel, atau flywheel itu ada atau nama magnet ya, magnet T, jangan F ya, jangan F. F itu fire waktu pengapian, setelah F baru T. T itu top ya. Udah, kalian bisa lihat. Kemudian kalau sudah berada di posisi T, kalian lihat posisi rocker armnya dulu, apakah keduanya sudah bebas ya, keduanya bebas atau ada yang menekan. Kalau ada yang menekan berarti itu adalah langkah buang, kalian putar 1 kali lagi. Ini di sepeda motor tipe Cup ya, Supra ya. Lanjutnya kita cari yang lain. Nah, ini adalah di sepeda motor Matic dan motor-motor kekinian. Nah, di sepeda motor Matic sama halnya, kita juga harus menyelah ya, atau menyelah, atau bahasa Jawanya itu mengongleng ya, mengongleng, menyelah sampai posisi di T lagi. Kalau di tipe Cup atau Sport itu punyanya Karisma juga sama, ada tanda T dan ada, lihat itunya ya, templarnya, maaf, rocker armnya. Itu di motor Blade Revo 10 cc, 110 cc. Selanjutnya mencari langkah kompresi masih sama ya. Kalau di tipe Vario itu di samping
radiator, ya. Kemudian adjusting screw sampai dalam ukuran yang tepat, kemudian kencangkan kembali mur pengikat. Jadi gini, kalian kendorkan dulu, ya, kemudian masukkan filler gauge. Filler gauge itu alat yang digunakan untuk mengetahui celah, ya. Alat yang digunakan untuk mengetahui celah. Celahnya berapa? Ya, ada beberapa celah. Ya. Filler gauge itu alat yang digunakan untuk mengetahui celah. Kalian bisa lihat yang paling atas, ya. Yang paling atas itu adalah filler gauge. Masukkan, kemudian kalian kencangkan sekiranya itu tidak pas, sekiranya itu pas, ya. Kemudian kencangkan kembali. Nah, terus hasil penyetelan yang tepat itu yang seperti apa? Ya, kalian bisa membuktikan bahwa hasil penyetelan kelat kalian itu tepat jika pada saat filler gauge ditarik tidak terasa seret itu berat gitu ya. Yang kedua, filler gauge tidak tergores. Kalau filler gauge tergores itu berarti terlalu kencang kalian mengencangkan adjusting screw-nya. Kalian ulangi lagi. Kalau kalian tarik filler gauge-nya longgar, gampang, berarti itu terlalu longgar. Kalian harus setel lagi. Pokoknya yang paling tepat itu ketika filler gauge ditarik terasa seret, ya, bukan tidak bisa ya seret, tapi permukaan filler gauge tidak tergores. Itu adalah penyetelan yang tepat. Jika penyetelan kalian tidak cepat, maka akan mengakibatkan suara yang berisik sekali pada cinder cope atau mesin, ya. Dan sama tenaganya juga berkurang, ya. Jadi ini harus hati-hati ketika kalian menyetel klat, harus pas. Ketika tidak pas, nah, ini adalah di tipe sepeda motor Honda Cup, ya, seperti Supra 110, ya. Itu penyetelan in-nya 0,05 plus minus 0,02, jadi boleh 0,6, boleh 0,7, plus minus 2 atau kurang dari itu. Nyontek Mega Pro Tiger Vario Bleed Revo 110 itu 0,10, sampai Supra X 125 dan Karisma itu adalah 0,3. Kalian harus hafal ini, ya, ketika kalian mau menyetel katup biar tahu, oh, ukurannya sekian gitu. Oke, kali ini kita akan praktik, ya, melihat teman kalian praktik. Sebenarnya video ini Pak Johan ambil dari channel YouTube TBSM SMKN di Satu Bangsri, ya, punya channel YouTube sendiri khusus untuk tutorial cara perbaikan motor, ya, ini untuk kalian supaya tidak lupa ketika di rumah. Oke, kita lihat. Ini lepaskan cover yang ada di tengah itu, ya, cover penutup. Kemudian buka tutup kipas di bagian samping kanan, ya, samping kanan dekat knalpot. Kalian buka tutupnya supaya bisa melihat tanda T-nya di flywheel. Ya, kalian buka, ada, kalau tidak salah ada 4 baut, ya, ada 4 baut. Kalian copot, ya, ada baut obengnya juga di tengah, ya. Ingat, posisi mesin harus dalam keadaan dingin, ya. Dah, ini ketika sudah dibuka seperti ini, kemudian lepaskan busi. Kenapa kok harus businya dilepas padahal tidak ada urusannya dengan tadi, tidak urusan dengan katup? Karena ketika kalian memutar nanti akan enteng, ya. Kalau kalian memutarnya berat nanti bisa sulit untuk menjaga di posisi T, ya. Ingat, itu ada selang pernafasan, kalian copot juga. Setelah itu buka dengan kunci L6, ya, tutup cover cylinder headnya, ya, buka dengan L6, ya, jangan sampai kebalik, ya, jangan sampai arah mengencangkan, nah, jangan sampai arah mengencangkan, ya. Kalau memang berat ya pakai pengungkit, ya, udah pakai pengungkit supaya lebih enteng. Oke,
Kenapa kok Pak Juan memberikan contoh di sepeda motor matic? Karena populasi sepeda motor matic itu melebihi sepeda motor yang lain, cup dan sport kan, populasinya sangat banyak sekali ya, apalagi sekarang motor matic itu sesinya juga besar ya. Ya lebih paling nyaman, katanya lebih paling nyaman itu motor matic, makanya Pak Juan kasih contoh yang motor matic. Oke, setelah dibuka, setelah kalian dibuka, ingat hati-hati, di situ ada karet perapat ya, karet seal ya, jangan sampai putus ya, jangan sampai putus karet sealnya. Kalau putus itu harus beli baru karena nggak bisa dilem karet sealnya ya. Kalau putus sudah jadi mantan, wah itu berat, itu jangan pacaran dulu. Oke. Oke, silakan. Nah, ini putar kipas ya, di situ ada tanda T, lihat di situ ada tanda T ya, ada T, ada garisnya ya, ada tanda T di situ, jangan yang F ya, F itu fire, pengapian, T. Dan itu ada di gear nokennya ada tanda bulatan, itu menghadap ke atas. Kalau menghadap ke bawah itu langkah buang. Dan pastikan rocker arm, nah itu namanya rocker arm, itu bebas. Nah, ini namanya filler gig. Filler gig dimasukkan ya, filler gignya dimasukkan ke dalam celah itu, nah, di antara sekup penyetel dan tangkai klep. Nah, kemudian baru disetel. Setelah dimasukkan baru disetel ya, disetel menggunakan kunci L khusus baut 8. Itu caranya. Kendorkan dulu ya, kendorkan, jangan sampai keliru untuk mengencangkan ya, nih yang sering dilakukan, keliru mengencangkan ya. Kemudian adjustable valve, udah ya, rasakan ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, sesuai tadi. Kalau ditarik dia tidak tergores tapi seret ya, kalau terlalu kendor berarti itu terlalu lebar kerengannya. Nah, ini yang bawah, katup yang X. Katup yang X ini sedikit lebih sulit karena posisinya di bawah ya, beda sama in. Kalau in atas itu lebih mudah, kalau X di bawah itu posisinya sedikit sulit. Kalau tidak teliti kalian bisa kesulitan ya. Ingat filler gignya harus masih menempel ya. Udah itu kemudian kalau sudah pasang kembali. Ingat di situ ada karet perapatnya, ada karet perapat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai karet perapat itu hilang ya. Nggak dipasang itu pasti oli dari mesin pasti keluar dari slinderkop. Karena itu untuk menjaga antara tutup dan slinderkop tidak keluar oli. Karena yang namanya rocker arm dan noken itu pasti oli. Karena ini bautnya cuma baut 10. Oke, kencangkan. Kalau sudah dikencangkan ya, pasang cover lagi. Nah, ini posisinya sedikit sulit ya, kunci L nya juga harus pendek, sulit. Kalau tidak terbiasa nyetel katup memang sulit. Kalau kalian sudah terbiasa nyetel katup itu hal yang mudah ya, intinya terbiasa. Nah, ini kakak kelas pakai sambungan tapi tidak hati-hati itu ya. Oke, dikencangkan set saja, nggak boleh terlalu kencang, nanti putus. Udah, itu adalah cara penyetelannya. Udah, itu adalah cara penyetel katup. Semoga kalian dapat mengaplikasikan video tutorial ini di rumah. Ingat, kalian punya sepeda motor, kalian punya orang tua kalian punya sepeda motor juga, kalian bisa buat praktek sepeda motor kalian di rumah.
syukur-syukur bisa memperbaiki, kalian bisa memberikan sumbangsi pada keluarga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tetap lihat, tetap ingat protokol kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah ya. Kalian piknik secara virtual saja ya, lihat pemantai di belakang ini ya, lihat pantai sambil membayangkan berjalan-jalan dan yang lain.